Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Con Air. Film Con Air ini adalah film naungan Disney yang dirilis pada 6 Juni 1997 silam. Selama penayangannya, Box Office Mojo mencatat pendapatan film ini lebih dari 224 juta dolar Amerika Serikat. Ya, kira-kira cukuplah untuk stok Popeye dan Woodbury sekitar 79 miliar 11 tahunan. Oke, lanjut lagi secara garis besar, film Con Air menceritakan kisah pembajakan pesawat oleh narapidana. Oke lah, kita langsung saja masuk ke ceritanya, tapi sebelum itu, intro. Di awal film, diceritakan pasukan Ranger Angkatan Darat yang selalu berada di garis paling depan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka dikenal mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi yang tidak pernah meninggalkan rekannya walaupun banyaknya musuh. Dan salah satunya adalah Cameron Poe yang diperankan oleh Nicolas Cage. Cameron telah pensiun dari tugas militernya dan kembali kepada istrinya yang sedang hamil. Kemesraan mereka di bar tersebut membuat beberapa orang pria yang sedang mabuk di sana mengganggu mereka. Cameron sempat terpancing namun istrinya menahannya. Namun saat mereka berniat pulang, 3 pria tadi datang kembali dan mencoba memukul Cameron. Tentu saja Cameron melawan mereka hingga salah satunya tewas terbunuh. God, he's dead. Cameron, this guy's dead. Karena masalah ini, Cameron harus menjalani proses pengadilan. Pengacara memintanya untuk mengakui kesalahannya agar dia mendapatkan hukuman 4 tahun bahkan kurang. Tapi faktanya, hakim memutuskan Cameron dipenjara 7 sampai dengan 10 tahun. Dan inilah film Con Air. Masuk untuk pertama kalinya ke sel penjara, Cameron lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan surat dari istrinya. Dia pun menyesal karena tidak bisa menyaksikan kelahiran anaknya. Napi pertama yang dia kenal bernama Baby Zero. Kerusuhan di dalam penjara menjadi hal yang biasa dan dia tidak pernah memperdulikan akan hal itu. Perkembangan anaknya Casey dan fotonya selalu dikirim ke penjara. Dan inilah yang menguatkan Cameron untuk menjalani hukumannya. Singkat cerita, Cameron hampir menyelesaikan masa hukumannya di penjara ini. Dia akan pulang tanggal 14 Juli saat anaknya berulang tahun. Surat yang berisi pembebasan bersyarat dirinya telah dia dapatkan. Cameron pun kemudian berkemas. Diceritakan sebuah pesawat khusus Con Air telah dipersiapkan untuk mengangkut para tahanan istimewa dengan berbagai latar belakang kejahatan dan masa hukuman yang paling berat. Opsir Bishop lah yang mengantar Cameron dan beberapa tahanan lainnya. Di hanggar, terlihat seorang agen Marshal bernama Vince Larkin akan mengawasi proses pemindahan para tahanan ini. Kemudian datang sebuah mobil yang dikendarai oleh agen DEA yang disebut sangat menjengkelkan, dia bernama Duncan. Anak buah Duncan bernama Willie akan menyamar menjadi tahanan untuk mengawasi para napi ini selama proses pemindahan. Duncan akan memberinya senjata, namun Vince tidak setuju karena itu akan berbahaya dan dia dilarang membawanya dalam pesawat. Avoid eye contact. I got it. Foxtrot Charlie, we are ready to disembark. Kemudian, salah seorang tahanan spesial ini bernama Billy yang disebut pembunuh massal. Kemudian ada si hitam Nathan John alias Diamond Dog sebagai seorang peledak bom. Dan yang satu ini bernama Cyrus yang sudah melakukan berbagai kejahatan dari mulai perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Dia dipenjara selama 25 tahun. Dan Cameron Poe harus menumpang dalam pesawat ini untuk pulang. Si kehet Duncan ternyata menyelipkan kembali senjata untuk agennya yang sedang menyamar ini. Para tahanan ini mendapat tempat spesial di dalam pesawat ini. Opsir Felsen yang sedikit songong memimpin pemindahan ini dan memberi aturan yang cukup tegas selama berada dalam pesawat ini.
Terlihat juga salah seorang tahanan berambut panjang yang bernama Johnny dengan kasus pemerkosaan sebanyak 23 kali. Pesawat tersebut kemudian lepas landas. Tidak ingin membuang waktu, ternyata Cyrus dan Diamond Dog telah mempersiapkan sebuah kawat kecil yang mereka simpan di lapisan kulit tangannya untuk membuka borgol di tangan mereka. Cameron tampak duduk bersebelahan dengan temannya Baby Zero. Kemudian si hitam ini tampak sedang mengeluarkan sebuah korek dan bensin yang dia simpan di dalam mulutnya. Tak lama setelah itu kemudian ini yang selanjutnya terjadi. Cameron yang melihat kejadian ini tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Holy shit! Hold up! Hingga Cyrus berhasil masuk ke ruangan kokpit dan mengancam pilotnya. Pesawat akhirnya berhasil diambil alih oleh para tahanan kelas kakap ini yang dipimpin oleh si botak Cyrus. Di markasnya, agen Vince mendapat informasi permintaan bantuan dari pilot. Namun menurut rekannya, semua baik-baik saja dan pesawat terlihat masih sesuai tujuan. Salah seorang opsir harus tewas karena aksi mereka ini. Si pemerkosa Johnny bahkan sempat-sempatnya berniat memerkosa opsir Bishop. Namun untungnya Cameron segera membantingnya. Pesawat akan dijadwalkan untuk mendarat dulu di Carson City dengan menurunkan 6 tahanan dan menaikkan 10 tahanan dari sana. Artinya, mereka harus memilih 6 orang di dalam pesawat ini. Tiba-tiba, agen yang menyamar ini mengambil senjatanya dan menjadikan si hitam sebagai sandera. Cameron mencoba menahannya karena itu justru tindakan yang bodoh. Dan benar saja, inilah yang terjadi. Agen itu tewas ditembak oleh Cyrus. Mereka harus memilih 3 tahanan kulit putih lainnya yang akan turun dari pesawat ini untuk menggantikan 3 orang yang masuk dalam daftar yang telah tewas. Kesempatan ini harusnya dimanfaatkan oleh Cameron karena dia memang akan segera bebas. Namun Cameron merasa ragu untuk turun karena dia mengkhawatirkan keselamatan opsir Bishop dan rekannya Baby Zero yang kehilangan jarum suntik insulinnya yang sangat dia butuhkan dalam waktu 2 jam lagi. Cameron akhirnya akan turun dari pesawat ini dan akan berusaha menghentikan pesawatnya di Carson City. Karena kekurangan 1 orang kulit putih lagi, pilot akan diturunkan di sana dan dia juga mengatakan terjadi badai pasir di sana. Di sel penjara tempat Cyrus sebelumnya, ditemukan dindingnya yang sedikit aneh. Mendengar rencana Cyrus, Cameron menggagalkan rencananya untuk turun dari pesawat ini. Dia beralasan hukumannya masih 15 tahun. Prinsip seorang ranger angkatan darat dalam diri Cameron masih tertanam. Dia tak akan meninggalkan rekannya di sini tewas meskipun putrinya sudah menunggu kedatangannya. Alat rekaman dia temukan di balik baju agen yang tewas itu. Kembali ke selnya Cyrus, Finn menemukan gambar pesawat di dalam dinding penjara itu. Ketika pesawat sudah mendarat di Carson City, Cameron menyelipkan alat rekaman itu di tubuh opsir Folzen. 10 orang napi naik ke pesawat ini dan salah satunya yang bernama Swam bertugas menjadi pilot pesawat Conair. Dia melepaskan transponder atau GPS pesawat itu dan si hitam kemudian menyelinap menaruh alat itu di pesawat sipil yang berada di bandara ini. Di sel itu, Vince mencoba menganalisa berbagai dokumen yang mereka temukan di sana. Salah seorang tahanan super istimewa yang bernama Garland Green ternyata naik juga ke pesawat Conair. Psikopat ini terkenal karena membantai 30 orang dengan gayanya yang aneh dan menakutkan. Kembali ke sel, Finn sudah menemukan sebuah kalimat Carson City. Dia bergegas pergi dan memperingatkan opsir lain jangan memegang apapun. Dan tiba-tiba opsir Falzon yang ditutup kepalanya menjatuhkan kaset rekaman. Polisi akhirnya sadar, Conair telah dibajak. Cyrus yang curiga menembak seorang agen hingga tewas. Conair bergegas lepas landas dari sana. Where is the transponder?
Safe to fly in this? No problem. I've done this 1,000 times. Si Koplak dan Ken datang terburu-buru karena mengetahui pesawat telah dibajak dan agennya telah tewas di sana. Hingga terjadilah adu mulut dan pertengkaran di antara mereka. Men, your men are incompetent! They let themselves get taken over by a bunch of thugs and Helikopter militer pun diterbangkan untuk membantu mengatasi masalah ini. Vince kemudian melakukan komunikasi dengan Cyrus dan menanyakan tujuan mereka. Tentu saja, Cyrus tidak akan memberitahunya. Cyrus merasakan kejanggalan bagaimana bisa polisi mengetahui tindakan mereka ketika di Carson City. Dan Ken yang koplak hampir saja membocorkan informasi itu. Namun untungnya Vince menutupinya. Con Air diinformasikan akan menuju Bandara Lerner. Istri Cameron dan anaknya diminta datang ke kantor Marshal Amerika Serikat untuk dimintai keterangan. Vince mengungkapkan beberapa alasan tentang sosok Cameron kepada atasannya. Dia harusnya bisa turun di Carson City dan Opsir Falzon memberikan kesaksian kaset itu diselipkan kepadanya oleh Cameron. Namun kembali lagi bodohnya si Duncan tidak mau mendengarkan hal ini. Mereka malah ingin menembak pesawat ini dengan helikopter tempur Amerika Serikat. Karena roda pesawat belum terangkat naik, Cameron disuruh untuk memperbaikinya. Rupanya mayat pinball menghalangi roda tersebut dan itu dimanfaatkan oleh Cameron dengan menulis pesan untuk Marshal Amerika Finn. Dan inilah mayat pinball. Billy menghampiri Cameron dan mengatakan tidak mengenalnya di blok utara. Blok yang dimana untuk mereka yang dihukum sekitar 15 tahun penjara. Untungnya, Cameron bisa mengelaknya. Vince yang sedang berbincang dengan istri Cameron mendapat informasi tentang satu mayat yang jatuh dan sebuah pesan untuknya. Dari mayat itu disimpulkan Con Air menuju Bandara Lerner dan helikopter militer yang dinaiki oleh Duncan telah salah arah. Tidak mau mendengar ucapannya, Vince bergegas pergi ke landasan Lerner menggunakan mobil cepat milik si Duncan. Billy yang masuk ke bagian bagasi pesawat terlihat sedang membaca dokumen milik Cameron dan menemukan kebenarannya. Ketika Cameron datang ke sana, inilah yang terjadi. Karena tidak mau mendengar ucapan Vince, malah pesawat sipil milik Papa Bob lah yang ditemukan oleh si Duncan. Emang dasar koplak orang satu ini. Garland, si tahanan super istimewa ini dapat menebak Cameron telah membunuh seseorang di bawah sana. Vince sudah sampai di landasan Lerner dan mencoba melakukan sesuatu di sini. Con Air terlihat melintas di sana dan hampir bertabrakan dengan sebuah pesawat sipil hingga inilah yang terjadi. Cuidado! Con Air akhirnya dapat mendarat namun tidak sempurna. Mereka berencana mengganti pesawat yang telah dipersiapkan melalui temannya Francisco, namun belum terlihat berada di sana. Baby Zero terlihat sudah sekarat dan Cameron harus segera mencari jarum suntiknya. Cameron berhasil menahan Dog yang akan membunuh para opsir yang mereka jadikan sandera. I'd like better than to put a bullet. Whoa, don't want me to off the pig. Put the gun down. Put the gun down, Nathan. Si psikopat Garland malah menghampiri seorang gadis kecil yang dia temukan di sana. Sedangkan Cameron mencoba mencari jarum suntik. Dan ketika masuk gudang, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Rombongan mobil militer terlihat sedang menuju landasan ini. We got company! How long we got till they get here, Nathan? 10.
Cameron berhasil melumpuhkan mereka ketika Vince datang untuk membantunya. Vince akhirnya yakin bahwa Cameron adalah orang yang berada dalam tempat dan waktu yang salah. Saat ini, Cameron bisa saja pergi, namun dia harus menyelamatkan temannya di pesawat itu. Ternyata, pilot pesawat jet itu mendengarkan pembicaraan Vincent. Seluruh tahanan bahu-membahu menarik Con Air yang tergelincir. Garland, seorang psikopat gila ini, malah asik mengobrol dengan anak kecil. Ternyata, Francisco diam-diam akan naik pesawat jet itu dibantu oleh pilotnya. Vince berusaha menghentikannya, dan ini yang dilakukan oleh Cyrus. That's my fucking plane! Nara. Para tahanan mengumpulkan persenjataan mereka. Di sini, Cyrus tiba-tiba menemukan mayat Billy. Cyrus membuat rencana untuk menjebak pasukan ini di antara rongsokan pesawat. Sedangkan Cameron masih berusaha mencari jarum suntik untuk membantu Baby Zero. Saat pasukan mendekat, pertempuran kembali dimulai. Ketika napi lain sibuk bertempur, dia berusaha memperkosa Opsir Bishop. Let's do it. Vince datang membawa mobil beko untuk membantu pasukan militer. Don't freak. Cameron berhasil menyuntikkan insulin untuk Baby Zero dan kali ini Cameron benar-benar melumpuhkan si kehet Johnny. Con Air tertahan tali yang diikatkan oleh Cameron. Namun hingga akhirnya Con Air berhasil lepas landas dan menarik mobil si Duncan. Lebok. Fuckers, come on! Diamond Dog memberikan sebuah kertas kepada Cyrus. Berbagai keganjilan yang ditemukan oleh Cyrus membuat dia murka dan meminta pelakunya untuk buka mulut sambil mengancam Opsir Bishop. Saat Cameron akan mengaku, ternyata Billy Zero mendahuluinya dan Cyrus langsung menembaknya. Helikopter milik Duncan menembaki pesawat Con Air sedangkan Vince berusaha menahannya. Dan inilah luapan kemarahan seorang Cameron. Dia berhasil masuk ruangan kokpit dan meminta Vince menahan tembakan. Dan inilah pukulan Opsir Bishop. Con Air harus mendarat darurat di daerah perkotaan. Polisi dan pasukan militer langsung mendekati pesawat ini. Opsir Bishop dan temannya Billy berhasil selamat. Sedangkan Vince dan Cameron kompak naik motor patroli untuk mengejar Diamond Dog dan Cyrus yang kabur membawa mobil pemadam. Cameron berhasil menusuk kaki Cyrus dan naik ke mobil itu bersama Vin. Dan inilah yang terjadi kepada Cyrus.
Namun sepertinya si psikopat Garland berhasil kabur dari sana. Untuk pertama kalinya, Cameron dapat melihat kembali istri dan anaknya. I got a present for you, Casey. But you take your daddy's present now. No, honey, it's okay. Happy birthday, darling. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Con Air ini? Melalui film ini, Nicolas Cage sebagai pemeran utama mendapat penghargaan kategori pemeran utama favorit dalam ajang Blockbuster Entertainment Award tahun 1998. Sementara itu, John Cusack sebagai pemeran pendukung juga mendapatkan penghargaan kategori pemeran pendukung favorit dalam ajang yang sama. Dan film ini diberi rating oleh situs Rotten Tomatoes dengan skor 55%. Sementara penonton memberi skornya 75%. Dan di situs IMDb memberi skor 6,8 dari 10. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.